Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Prasetyo Utama dengan NIM 1806225 kelas 7D PGSD. Di sini saya akan melakukan simulasi ya, dalam rangka ujian tengah semester pembelajaran terpadu. Nah, jenis model pembelajaran yang akan saya terapkan di sini adalah fragmented discipline. Oke, kita langsung saja ke dalam simulasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Bapak ya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam ya, kelas 5 ya, tentang pesawat sederhana. Nah, ini tapi sebelum itu langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mangga dipimpin sama Roni, silakan. Ini ya. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Di sini apakah semuanya hadir atau tidak ya. Saiful, oke, Roni tadi udah ya, Yasmin, Nisa, oke, semuanya lengkap, semuanya hadir. Itu menandakan bahwa kelas Bapak memang sangat semangat ya murid-muridnya ya untuk mengikuti pembelajaran. Oke, kita langsung saja ke pembelajarannya, ke materinya ya. Ini adalah tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat-alat sederhana yang sering ya digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana bekerja dengan mengurangi gaya otot yang dikeluarkan oleh manusia. Nah, maksudnya mengurangi gaya otot itu mempermudah pengerjaan kita ya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari ya. Tidak mengeluarkan tenaga yang banyak. Dengan adanya pesawat sederhana ini memudahkan kita untuk melakukan segala hal ya. Nah, lihat, bisa dilihat ya, contohnya ada orang yang sedang mendorong drum gitu ya ke dalam truk. Juga ada orang lagi yang sedang mengangkat batu ya, mengangkat batu menggunakan tongkat yang ditumpuk oleh batu kecil ya di bawah. Nah, itu adalah contoh kecil pesawat sederhana. Lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis pesawat sederhana. Ada 4 jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Yang kedua adalah bidang miring, dan yang ketiga adalah katrol, lalu yang terakhir adalah roda berpolos. Pengungkit, apa itu pengungkit atau tuas ya? Pengungkit atau tuas merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Tuas biasa kita gunakan ketika kita hendak menggeser suatu benda yang berat. Tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Nah, sebelum ke golongan-golongannya, ini berikut adalah bagian-bagian tuas. Nah, di tuas itu terdapat bagian yang namanya titik tumpu. Titik tumpu itu adalah suatu titik di mana tuas bertumpu ya. Yaitu itu titik keseimbangannya ya, titik tumpunya, titik seimbang lah. Yang kedua adalah kuasa. Kuasa adalah gaya yang bekerja pada tuas. Nah, biasanya kuasa ini adalah gaya yang diberikan oleh manusia ya, gaya yang dihasilkan oleh manusia. Kalau misalnya kuasa tidak ada, biasanya ya tidak berfungsi itunya, pengungkitnya ya, hanya diam saja. Ketika kita gunakan, itulah kuasa berfungsi. Yang ketiga adalah beban, berat benda. Nah, beban itu adalah suatu objek yang akan kita gunakan ya, akan kita fungsikan
untuk pengungkit ini agar fungsi. Nah, ini adalah golongan pertama. Golongan pertama itu titik tumpunya di tengah, titik seimbangnya di tengah. Nah, lihat ya tuh, misalnya gunting, titik tumpunya di tengah ya, yang titik seimbangnya. Terus ada tongkat jungkit ya, ini titik seimbangnya, jadi titik tumpunya itu di tengah. Terus ada palu ya, palu ini tuh lihat, titik tumpunya di, dan juga tang ya. Selanjutnya golongan 2. Nah, kalau golongan 2 itu bebannya di tengah. Nah, misalnya ini ya, ada ini pecah menarik, ada handle rem ya, bebannya itu nah, sebenarnya isi bebannya itu adalah benda yang akan digunakan untuk memfungsikan pengungkit tuas. Ini yang terakhir adalah golongan 3. Kalau golongan 3 itu kuasanya yang di tengah ya, si gaya yang diberikannya yang di tengah. Misalnya ada ini staples, terus ini ada skop ya, ada cangkul tengah ya. Ini gunting kuku juga ya, gunting kuku juga itu termasuk golongan 3. Kita ulas lagi ya. Coba golongan pertama apa aja tadi ciri-cirinya. Kalau golongan 3 kan pasang di tengah. Golongan pertama titik tumpunya ya, titik tumpunya di tengah. Kalau golongan 2 ada yang bisa jawab? Coba Lutfi. Betul sekali ya, bebannya di tengah. Beban di tengah. Selanjutnya adalah jenis-jenis arus sederhana, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan permukaan datar yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Nah, itu beda ya, ini bidang datar, cuman dipakai untuk menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Misalnya yang satu tingginya lebih tinggi ya dari yang satunya lagi, yang satunya agak pendek nih. Nah, jadi kan miring gitu ya. Miring. Ini fungsinya untuk memindahkan benda agar lebih mudah. Saya dari atas ke bawah biar tidak jatuh langsung ya. Jadi agak pelan. Itu dari bawah ke atas juga enak didorongnya, gak terlalu berat. Gitu. Oh itu ya. Bidang miring memiliki keuntungan. Dengan menggunakan benda bidang miring, kita bisa memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Nah, namun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. Nah, kelemahannya seperti itu. Namun, gaya yang diberikan akan lebih sedikit ya, gaya yang dikeluarkan lebih sedikit ketimbang tidak memakai bidang miring ya. Coba kalau misalnya kita nggak ada nih, mana nih kira-kira bidang miringnya? Itu ya papan ini ya, papan ini bidang miringnya. Coba kalau misalnya papan ini dihilangin nih, nggak ada, kan lebih berat ya, si orang ngangkat petinya lebih berat di bawah, terus ada orang lagi di atas yang harus menerima peti tersebut. Ini adalah adanya sebenarnya sangat menentukan sekali ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, gimana Raffi? Ya, apakah katanya perosotan termasuk bidang miring? Pertanyaan yang bagus ya, itu termasuk bidang miring ya.
saja fungsinya sebagai apa. Sini bidang miring termasuk pesawat sederhana karena fungsinya itu untuk memindahkan barang dari bawah ke atas. Namun perosotan termasuk bidang miring namun bukan termasuk pesawat sederhana karena fungsinya bukan untuk memindahkan barang, tapi untuk senang-senang ya, untuk hiburan. Pertanyaan yang bagus, rapi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengukit karena memiliki titik tumpu, massa, dan beban. Ini katrol ini sama ya sifatnya seperti pengungkit karena ada titik tumpu, ada kuasanya, dan ada bebannya. Namun bedanya apa? Bedanya katrol itu ada mempunyai roda ya, dan fungsinya juga berbeda. Kita simak. Nah, ini adalah jenis-jenis katrol. Pertama adalah katrol tetap. Adalah katrol yang dipasang tetap pada suatu titik, biasanya digunakan untuk mengubah arah gaya yang kita keluarkan. Mengubah arah yang kita keluarkan itu seperti apa? Misalnya kita menarik ke bawah ya, si bendanya kan ke atas. Ini katrol bebas. Katrol bebas bergerak dan tidak mengubah arah gaya yang kita keluarkan. Katrol majemuk adalah susunan katrol yang terdiri lebih dari satu katrol. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Katrol tetap tuh ini seperti timbaan air ya, itu sendiri adalah titik tumpunya nih. Ini adalah titik tumpu. Ini adalah beban. Ini titik tumpu. Ini titik tumpu juga ya. Nah, di sini bebannya ada di bawah ember isi air, dan kuasanya adalah tangan kita yang sedang menarik. Ini ada rodanya untuk mempermudah berikan ya. Nah, ini katrol bebas. Katrol bebas ke bawah kebaliknya. Nah, bebannya yang ini. Bebannya kalau ini mah kan titik tumpunya ya. Setengah ininya. Nah, ini mah di balik bendanya, bebannya di sini. Itu katrol ganda ya, atau katrol majemuk sama saja. Ini banyak begini, banyak katrol yang disebutkan. Dan yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Nah, itulah pengertian dari roda berporos ya. Jadi roda berporos itu suatu bidang lingkaran ya, dan roda yang mempunyai titik tumpu ya, ini porosnya untuk dapat berputar gitu ya, bersama seperti setir ya. Jadi kan ada titik tumpunya tuh di tengah setir. Terus ada apalagi gerinda ya. Tahu gerinda ya, yang suka dipakai itu ya, kuli gitu ya, yang muter itunya mesinnya, itu ada titik tengahnya, yaitu berporosnya itu. Nah, gimana ya? Sudah beres ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada enggak? Tidak ada ya? Oke, selanjutnya adalah ini tugas ya. Tugasnya adalah menyebutkan nama berikut jenis-jenis pesawat sederhananya. Ini adalah kegiatan sehari-hari ya. Ini misalnya ini namanya apa? Nama bendanya. Nah, bendanya tulis, terus termasuk jenis pesawat sederhana apa? Tulis. Ya, ini apa? Ada 5 soal ya. Situ. Oke. Silakan dikerjakan pada buku masing-masing, buku catatan masing-masing. Boleh bekerja sama, dan juga boleh untuk menambahkan soalnya ya, boleh untuk bertanya juga. Setelah itu kita akan melakukan presentasi berkelompok ya. Kita akan melakukan presentasi berkelompok, nanti akan dibagi-bagikan kelompok.
yang ada 4 kelompok ya. Yang pertama kelompok pengungkit, yang kedua ada kelompok bidang miring, yang ketiga adalah kelompok katrol, dan yang keempat adalah kelompok roda berporos. Gitu. Jadi sekarang kerjain dulu ini tugas-tugas ini. Ya, silakan. Oke, seperti itu simulasi yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam melakukan simulasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.